Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Mau makan dulu? Mau. Makan nanti. Siap-siap dulu. Siapa yang hadir? Adik, Sasa, Adik sakit. Minta izin. Alhamdulillah. Sultan Barkah Ramadan. Ardi Cahya. Arifatun Nisa. Arimatri Utama. Cika. Dandi Jenal Mustaqim. Devia Febriani. Dewi Handayani. Ervan Septia. Hasbil Haq. Tidak Sadar. Udah? Review formulasinya. Yang pertama, ini kan belum. Formulasi di itu lagi. Induksi magnetik di sekitar kawat lurus. B. Nomor 2. Induksi magnetik di pusat kawat melingkar. B. Di pusat kawat melingkar. Maka apa ini? Soleh mega. Di tengah atau di pusat itu titik P, atau di pinggir. Di pinggir titik apa? I. Kalau di pusat BP sama dengan Q0 IM. Yang keempat apa? Siapa kan beres? Review dari bab 3. Untuk penerapannya nggak ngerti dulu. Nggak paham? Jadi gimana? Biar paham. Biar usul. Tentang usul. Terus yang lain ada gimana caranya biar dapat lebih paham penerapan dari formulasi yang kemarin sudah saya jelaskan. Kasih contoh soal. Terus yang lain? Ya silakan gimana? Kelompok, membuat kelompok, terus belajar bareng-bareng. Ada berapa usul tadi? Ada yang lain nggak? Yang lain? Tidak? Ini gimana tidak? Gimana? So tadi ada berapa pendapat? Ada yang tinggi? Jangan soal masing-masing. Ulangan, tidak? Tadi yang itu kan? Ganti. Kemudian ada yang ingin dijelasin pelan-pelan. Tidak. Terus ada yang ingin kelompok. Naila. Terus kita ingin bahas soal bareng-bareng. Karena kemarin sudah bahas soal tapi belum banyak, ya. Jadi kira-kira yang mana ini dari empat? Yang Bayu, Pak. Ya, Bayu. Yang buka. Idam gimana Idam? Kalau kita pakai Idam nanti dijelaskan pelan-pelan, tapi kita bahas soal. Ya, jangan nangis. Naila kita, jadi kita bahas soal bareng-bareng, pelan-pelan ya. Satu lagi tadi siapa? Gak apa-apa ulangannya ditunda ya? Ya gak apa-apa Pak. Oke. Ya. Pertama di
kita hidup sepotong kawat pengantar yang panjang, berarti ya udah L. Kemudian terletak dalam medan magnetik yang induksi magnetiknya B. induksi magnetiknya adalah B. Terus Kawat pengantar tersebut dialiri arus listrik sebesar I. I satunya adalah I. Dengan arah tegak lurus dengan arah garis medan magnetik, Berarti tetanya udah 90 derajat. sehingga kawat mengalami gaya. Gaya yang dialami kawat itu adalah L. Jika panjang kawat diperpendek setengah kali semula, Bahwa jadi F2 dibanding F1 sama dengan B2, I2, L2. Yang sama apa? Berarti di sini yang nggak ditulis itu artinya sama. B2 dengan B1 sama. I2 dengan I1 sama. Tetanya juga sama. Tinggal L2 dan L1. Maka F2 ber F1-nya berapa? F1-nya berapa? F1-nya berapa? Oh, salah nih. Harusnya adalah F. F1-nya adalah F. Sama dengan L2-nya berapa ya? setengah L. Setengah L. L1-nya. Kamu suka nggak belajar fisika? Jujur aja. Siapa yang suka? Ya, maksudnya ini secara umum lah. Atau ini ada nggak yang masuk jurusan fisika? Berarti kan nggak dalam tertarik. Nah, jadi kalau matematik suka. Nggak ada yang suka juga. Apa? Sama siapa kan? Suka. Tapi tertarik nggak mau masuk jurusan fisika? Jadi gini, kalau tapi fisika, matematik, terutama matematika itu nanti dimanapun kamu ketemu. Nah, fisika sebenarnya juga kalau teknik hampir semuanya bisa dikatakan semuanya ada fisikanya ya. Jadi gimana sih belajar yang eksak itu? Kalau menurut kamu gimana belajar yang eksak? Eksak. Ya maksudnya yang fisika, kimia, matematik itu kan pelajaran eksak. Eksakta. Tadi saya bilangnya apa? Ya, eksak. Betul kan? Kalau belajar yang eksak, ya maksudnya metode belajarnya yang selama ini gimana belajarnya? Kalau di rumah, Kalau di rumah, buka YouTube apa ya? buka YouTube, tutorial. Terus udah apa gitu? Yang lainnya memahaminya gimana? Dibaca, terus baca lagi. Terus kerjain. Tapi rutin. Rasanya kalau rutin itu dapat bagus. Jadi kalau ada soal ya, kalau soal cara kerjanya gimana? Misalkan ada soal latihan aja yang udah dibahas, kamu belajar lagi, jangan cuma dibaca. Kalau cuma dibaca, ya kamu ngerti ya. Tapi nanti kan ada kasih kertas kosong, ya ngerti aja, tapi nggak bisa nulis. Jadi kalau eksakta itu, walaupun tadi udah ditulis ya, belajarnya juga bisa ditulis lagi aja. Kalau dulu nggak lihat tapi kalau udah bisa berarti bisa. Jadi kalau cuma segera dibaca, kamu baca ngerti, memang ngerti ya. Tapi ketika ada soal baru yang hampir sama, harusnya cuma pindahin angka atau ganti angka pun kadang lupa. Kalau ingin benar-benar ngerti ya dibaca, dipahami terus itu beda. Kita akan jadi bisa masuk. Ya.